Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan panutan seluruh umat Islam dalam beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seorang Rasul terakhir yang membawakan ajaran Islam secara sempurna, dan setiap perbuatan dan perkataannya merupakan sebaik-baiknya Muslim. Di bulan Ramadan yang suci dan penuh berkah, Rasulullah selalu mengingatkan kepada para sahabatnya tentang betapa mulianya malam Lailatul Qadar. Malam yang sangat istimewa, yang mana malaikat Jibril akan turun ke bumi bersama rombongan besar malaikat-malaikat lainnya untuk menjenguk seluruh umat Islam yang tengah beribadah, menungguinya dan mengamini setiap doa yang mereka panjatkan. Itulah kenapa di malam-malam tersebut setiap dosa akan diampuni, setiap amalan ibadah akan dilipat gandakan, dan setiap keimanan akan dibalas dengan kebaikan. Tentu saja dalam menyambut malam puncak di bulan Ramadan tersebut, Rasulullah secara pribadi memiliki cara tersendiri. Kita tentu memahami bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berpesan dan mencontohkan yang baik kepada para umatnya. Hal ini dikarenakan beliau sangat mencintai dan menyayangi setiap muslim yang ada di seluruh dunia. Rasulullah selalu meriwayatkan hal yang baik untuk menuntun kita semua menuju jalan yang lurus dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga berlaku untuk upaya menyambut keistimewaan malam Lailatul Qadar. Mengamalkan kebaikan di malam tersebut adalah yang paling utama. Itulah kenapa banyak amalan-amalan yang baik dilakukan di malam tersebut. Bahkan saking banyaknya, amalan kecil pun bisa dihitung sebagai amalan yang setara dengan amalan yang besar, karena pahala-pahalanya dilipat gandakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengisi malam Lailatul Qadar dengan amalan-amalan ibadah. Berikut adalah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyambut malam Lailatul Qadar. Yang pertama, berdoa dan memohon ampunan kepada Allah. Meskipun Rasulullah sebagai Rasul Allah yang terakhir sudah dipastikan sebagai penghuni surga, namun Rasulullah tidak henti-hentinya memohon ampun kepada Allah. Hal tersebut didasari karena Rasulullah sangat paham betul kuasa Allah yang maha besar. Segala hal yang ada di jagat raya adalah miliknya, dan Allah bisa saja memberikan surga kepada penjahat yang paling jahat karena satu amalnya, dan juga bisa menjatuhkan neraka kepada orang yang beriman hanya karena satu dosanya. Rasulullah juga mencontohkan
doa yang bisa dipanjatkan saat malam Lailatul Qadar tiba. Kala itu Rasulullah ditanya oleh salah satu sahabat, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau jika aku tahu bahwa malam tertentu adalah malam Lailatul Qadar? Lantas apa doa yang harus saya ucapkan?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Bacalah doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Yang artinya, "Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai orang yang meminta maaf. Karenanya, maafkanlah aku." Yang kedua, berzikir dan bertasbih. Berzikir untuk mengingatkan bahwa Allah lah yang maha memiliki dari segala sesuatu. Tidak ada yang dapat menandingi kekuasaannya. Mengisi malam Lailatul Qadar dengan berzikir adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semakin banyak, maka kita akan merasakan kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di saat itulah kita akan merasa sangat bersyukur karena sudah diberikan nyawa untuk hidup, seperti Rasulullah yang sering menghabiskan waktu untuk berzikir. Yang ketiga, mengajak orang lain dalam beribadah. Dalam hadis yang diriwayatkan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan bahwa Rasulullah memiliki kebiasaan untuk membangunkannya di waktu tertentu untuk diajak beribadah. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu keutamaan beribadah adalah mengajak orang lain untuk beribadah pula. Dalam hadis yang dimaksud, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk 10 terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan kain bawahnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Pada malam tersebut, Rasulullah membangunkan keluarganya yang masih tertidur di kala malam. Kemudian diajaknya mereka ikut beribadah dan ikut bersukacita dalam merayakan kemegahan malam Lailatul Qadar. Melakukan amalan-amalan baik agar malam tersebut berisi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan berguna bagi kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang keempat, menunaikan sholat malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat malam 2 rakaat. Dalam hadis, Rasulullah juga meriwayatkan perihal keutamaan sholat malam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat yang dilakukan di malam hari. Amalan tersebut apabila dilaksanakan di malam Lailatul Qadar, maka keberkahannya akan berlipat ganda dan manfaatnya akan bertambah banyak pula." Atas hal-hal tersebut merupakan beberapa dari sekian banyak cara Rasulullah dalam menyambut malam Lailatul Qadar. Tentu saja seluruhnya merupakan upaya-upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja baik hukumnya apabila malam-malam tersebut diisi dengan ibadah sebanyak-banyaknya. Karena malam Lailatul Qadar merupakan malam yang sangat langka karena tidak berlangsung setiap hari. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan beribadah karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni." Hadis riwayat Bukhari. Adapun amalan baik yang dapat kita lakukan dalam mengisi malam Lailatul Qadar, salah satunya adalah membaca Al-Quran. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyambut malam Lailatul Qadar.
Semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pengingat kepada kita semua untuk lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.